Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak, ya. Dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, beri kesempatan kita juga untuk belajar, untuk mempelajari agamanya, untuk mempelajari dinul Islam, untuk mempelajari syariat Islam, agar kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang adab makan dan minum, ya. Ini ada di pelajaran yang ke-8, ya, tentang adab makan dan minum. Mungkin Ustadz mau menyampaikan tuh apa itu adab, ya. Ada adab makan, ada adab minum, ada adab ketika tidur, ya. Nah, adab itu apa, anak-anak? Ya, adab itu, ya, jika kita melakukannya maka kita menjadi orang yang terpuji. Ya, orang yang melakukan adab-adab itu maka dia berhak untuk mendapat pujian. Ya, tentunya ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, senang apa enggak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu aja senang. Kalau kita dipuji oleh orang tua kita saja kita senang, dipuji guru kita saja senang, apalagi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengamalkan adab-adab Islam, dia berhak mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada pujian dari orang lain sesama manusia. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pelajaran, ya. Adab makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ya, ada anak bernama Umar, anak-anak. Nah, Umar ini sedang makan, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar sedang makan, ya, karena Umar ini masih anak remaja, anak kecil, ya, ini masih anak kecil, ini belum tahu adab-adab makan, sehingga dia ketika makan, ya, makanannya mengambil kesana kemari, tangannya kesana kemari. Nah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak kecil tadi yang bernama Umar. Nah, Umar dibilangin, dinasehati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulamu samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Nah, itu nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil tadi yang bernama Umar. Hai anak kecil, nah ini artinya, ya. Wahai pemuda, ya, anak atau anak kecil, ya, wahai pemuda, bacalah bismillah, ya, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Nah, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang di dekatmu terlebih dahulu, gitu. Kalau kita makan dari yang paling dekat makanannya dengan kita. Ya, kalau makanan kita yang paling dekat misalnya buah semangka, ya, kita makan buah semangka dulu, yang paling dekat dulu. Kalau sudah, boleh ke makan yang lain,
ya, memulai dari makanan yang paling dekat. Anak-anak, nah faedah hadis tadi ya, anak kecil yang bernama Umar tadi dinasehati oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya gulam, samillah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Nah, begitu tadi hadisnya ya. Nah, hadisnya tadi bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya. Ya, pelajarannya apa tadi anak-anak? Ya, pelajaran yang kita ambil nomor satu, anjuran untuk membaca doa sebelum dan sesudah makan. Ya, jadi kita kalau makan, ya, kita baca Bismillah dulu. Bismillah, gitu ya. Yang kedua, anjuran untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kul biyaminik, itu tadi nasihatnya Rasulullah SAW ya. Makanlah dengan tangan kananmu, gitu. Sekarang nomor tiga, anjuran untuk makanan yang terdekat. Nah, kalau kita makan, mengambil makanan yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, syahidnya tadi, wakul mimma yalik, gitu. Dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Nah, juga, eh, nah ini ada pelajaran yang lain juga, ya. Agama Islam mengajarkan adab-adab makan dan minum. Nah, agama Islam mengajarkan adab-adab makan dan minum, ya. Adabnya apa saja? Nomor satu, ya, di antaranya nomor satu ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini anak-anak, kita mungkin di hari-hari pandemi saat ini, ya, kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun kan kalau di rumah, ya, mau makan cuci tangan, ya. Itu sebenarnya sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu untuk mencuci tangan, ya, tidak hanya saat-saat pandemi saja. Ya. Yang kedua, adab makan dan minum. Yang kedua, memulai dengan membaca doa, yaitu membaca Bismillah. Ketika membaca makan, kita membaca Bismillah, gitu ya. Yang ketiga, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Nah, tadi sudah ya. Yang keempat, nah, makan dan minum sambil duduk dan tidak berbicara. Ya, tidak berbicara yang tidak ada gunanya, ya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah bicara. Ya, konsentrasi untuk makan atau minum saja. Ya, biar nanti tidak tersedak. Nah, yang kelima, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Nah, ini anak-anak, mungkin di antara kalian masih ada yang meniup makanan. Ya, meniup makanan, makan kamu misalnya makan, makanannya masih panas atau minumannya masih panas, tidak boleh ditiup anak-anak. Ya, kenapa? Karena eh, di mulut ini banyak kumannya. Nanti kalau digunakan untuk meniup makanannya, ya, nanti ditakutkan ada virusnya atau kumannya yang masuk ke dalam makanan. Yang keenam, ya, ketika makan bersikap tenang, ya, dan tidak tergesa-gesa saat makan dan minum, supaya tidak berceceran dan tidak tersedak. Ya, yang ketujuh, makan secukupnya dan tidak berlebihan, yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau makan nggak usah kenyang-kenyang anak-anak, ya, tapi boleh sekali dua kali kenyang boleh. Tapi kalau terus menerus, nah ini tidak baik. Makan kenyang terus ini tidak baik, ya. Tapi yang baik itu makan sebelum kenyang, ya. Yang kedelapan, memilih makanan dan minuman yang halal dan sehat. Ya, memilih makan makanan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita sebagai orang Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberikan aturan-aturan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan baik.
dan sehat, ya. Sebab ada makan makanan yang haram yang tidak boleh dimakan oleh kita semuanya, ya. Nah, contohnya makanan-makanan yang tidak boleh kita makan yang hukumnya haram. Nah, misalnya daging babi, daging anjing dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Nah, makan atau minuman dari hasil mencuri. Nah, dari hasil mencuri, makanan dari hasil mencuri itu juga tidak boleh kita makan, anak-anak. Itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Ya. Nomor 9, ya, memuji dan tidak mencela makanan yang tidak disukai. Nah, ini anak-anak. Kita kalau makan, ya tersedia makan di meja makan kita, ya atau di piring kita. Kok kita nggak suka? Ya, kita tidak boleh mencela makanan, ya. Memuji makanan dengan wah enak ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya, memuji makanan dimakan, ya dimakan sampai habis apa yang ada di piring kita. Tidak boleh mencela makanan. Wah, makanan nggak enak. Nah, misalnya kayak gitu tidak boleh, ya. Yang ke-10, setelah selesai makan, mencuci tangan dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini memuji Allah Subhanahu wa taala karena makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum itu adalah rizki minallah, adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian nikmat yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah, ya, harus bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, anugerahnya berupa makanan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga dengan makanan itu badan kita menjadi segar, badan kita bisa sehat, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Coba kalau anak-anak tidak makan sehari puasa, ya pasti badannya lemes. Nah, iya kan? Badannya lemes. Tapi kalau kita makan, ya itu adalah nikmat dari Allah Subhanallah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan makanan kita bisa beraktivitas, ya, bisa belajar, bisa berolahraga, bisa membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, ya, minuman atau makanan yang sehat dan bergizi itu, ya yang memenuhi, nah ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh kita, ya. Ada makanan pokok, ya, ada lauk pauk, ada buah dan sayuran. Kalau, ya, kita punya rezeki lebih bisa beli susu dan madu, ya. Kalau air putih insya Allah selalu tersedia, ya. Nah, ini contoh-contoh anak-anak, contoh-contoh makanan pokok tadi. Ya, makanan pokok itu bisa, ya, nasi, bisa jagung, bisa sagu, singkong, ya. Nah, kalau lauk, ya, lauk itu bisa ayam, bisa daging sapi, tahu, telur, ya, ikan, tempe, ya, gitu. Ya, buah, ya. Ini ada buah pepaya, ada buah apel, buah mangga, dan rambutan, dan lain sebagainya. Dan sayuran. Nah, ini anak-anak. Terkadang anak-anak itu sulit makan sayur, ya. Padahal sayur itu bisa membuat kita sehat, ya. Gizinya banyak, ya. Bisa membuat badan kita sehat dan segar. Nah, apalagi anak-anak pada masih kecil, yaitu pada masa-masa pertumbuhan, maka harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, susu. Nah, ini juga sehat, ya. Nah,
anak-anak sekalian, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dihafalkan hadis dan artinya tadi ya. Lalu amalkan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat belajar. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi